Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini dan saya akan mempresentasikan tentang artikel kami, yaitu dengan judul Kajian Project Based Learning PJBL pada kondisi sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 berlangsung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza. Saya mahasiswa PEP Angkatan 2019 dan dosen pembimbing saya yaitu Prof. Kartono pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yaitu Dr. Endang Susilaningsih. Ya, pada pendahuluan berawal dari kebijakan pemerintah yaitu tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai karantina kesehatan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, bahwasanya peserta didik tidak boleh bertatap muka langsung dengan guru, jadi pembelajaran otomatis melalui daring atau luring agar tidak bertatap muka. Terus untuk yang Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar, ini tambah memperkuat bahwasanya yang pendidikan aslinya menjadi tatap muka sekarang menjadi pembelajaran yang daring atau tidak tatap muka atau luring. Nah, dalam Menteri Pendidikan, petunjuk pembelajaran sudah diarahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwasanya pendidik menyajikan pelajaran yang inovatif, kreatif, menyenangkan dan mudah dipahami. Kita tahu sendiri bahwasanya kalau pembelajaran yang inovatif, kreatif, yang agar menyenangkan siswa itu bagaimana? Nah, dalam penulis mengartikan bahwasanya pembelajaran model project based learning yang outputnya menciptakan suatu produk yang awal dari proses, merencanakan proses dan outputnya produk, ini merupakan salah satu alternatif bahwasanya untuk melaksanakan pembelajaran virtual yang selama pandemi ini COVID-19 ini bisa menjadi salah satu pancingan bahwasanya siswa bisa berpikir inovatif, kreatif dan menyenangkan siswa sesuai dengan pembelajaran abad 21 yang bahwasanya siswa dituntut berpikir kreatif, inovatif, bisa berkolaborasi dan lain-lain seperti abad 21. Nah, untuk itu artikel ini akan membahas bahwasanya pembelajaran PJBL ini saat sebelum dan sesudah masa pandemi ini COVID-19 bagaimana. Nah, ini artikel yang akan kami bahas seperti itu. Nah, kita tahu sendiri sebelum pandemi pada pelaksanaan model pembelajaran project based learning ini banyak peneliti yang mengembangkan media pembelajaran yang modelnya atau berbasis project based learning. Banyak peneliti yang menggunakan model tersebut, mengembangkan media pembelajaran, entah itu LKS, entah itu lembar kerja siswa, terus media pembelajaran modul yang mendukung yang berbasis project based learning ini. Terus ada juga untuk mengembangkan instrumen penilaian yang digunakan yang dikembangkan oleh peneliti untuk mempermudah agar bisa menilai siswa sesuai dengan rubrik penilaian atau kriteria penilaian tersebut. Setelah itu ada lembar kerja ini lebih ke praktikum siswa. Nah, praktikum siswa ini bisa dilihat dipantau langsung seperti itu untuk dalam pelaksanaannya. Terus untuk yang outputnya atau hasilnya itu siswa bisa meningkatkan pemahaman siswa. Jadi model project based learning ini bisa meningkatkan pemahaman siswa, terus menyelesaikan masalah atau problem yang disajikan oleh guru dan bisa diselesaikan oleh siswa atau menyelesaikan masalah. Terus meningkatkan kreativitas. Nah, kreativitas ini otomatis karena siswa ini sudah disuruh untuk merancang proyeknya sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator, bukan yang mengeksekutor, tapi hanya memfasilitasi saja.
Dan ada juga jurnal yang membahas bahwasanya project based learning ini juga bisa meningkatkan keterampilan sains. Nah, bagaimana saat pandemi COVID-19 ini? Nah, guru sudah mengadaptasi dengan aplikasi-aplikasi. Pelaksanaannya bukan menggunakan media pembelajaran seperti modul dan lain-lain yang lebih ke tatap muka atau lebih ke offline seperti itu, tapi guru sudah bisa menggunakan teknologinya apa? Yaitu menggunakan aplikasi Zoom, WhatsApp Messenger. Nah, Zoom ini lebih ke daring yang sinkron maksudnya bisa ditatap muka langsung dan bisa mengecek pemahaman siswa. Nah, untuk yang WhatsApp Messenger ini lebih ke asinkron. Jadi untuk mengumpulkan tugas, terus untuk siswa mungkin belum paham tentang apa yang dimaksudkan oleh guru, lah ini bisa sebagai media untuk tanya di WhatsApp Messenger. Nah, terus ada lagi dengan pesan singkat atau video call. Video call ini juga salah satu solusi dalam mengatasi pembelajaran saat pandemi ini. Terus ada lagi LMS, yaitu menggunakan Google Classroom. Dan Google Classroom ini juga platform yang gratis dan bisa diimbangi dengan Google Meet. Google Meet ini kan juga hampir sama dengan Zoom, salah satu sinkron atau daring yang sinkron. Terus hasilnya apa? Hasilnya dalam beberapa jurnal yang saya kaji, hasilnya ialah bisa meningkatkan hasil belajar siswa, terus berpikir kritis, terus meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi pada dasarnya antara sebelum dan sesudah atau saat pandemi ini sebenarnya tidak terlalu pengaruh besar dalam jurnal-jurnal yang saya baca. Akan tetapi guru atau tenaga pendidik dan siswa ini, SDM ini kurang memanfaatkan atau kurang melek IT atau melek literasi. Itu sebenarnya literasi itu sangat penting untuk meningkatkan atau memakai media yang ada. Nah, dapat kita disimpulkan pada bahwasanya penerapan pengembangan model project based learning ini sebelum dan saat pandemi dapat meningkatkan hasil belajar, otomatis motivasi dan berpikir kritis bagi peserta didik. Terus beberapa temuan diperoleh kendala, yaitu kendalanya apa? Kembali ke sinyal, SDM pendidik maupun peserta didik. Sumber daya manusia ini juga sangat mempengaruhi saat pelaksanaan pembelajaran ini. Terus kurangnya menguasai teknologi. Nah, saran dari peneliti apa? Yaitu perlu ditingkatkan kemampuan literasi peserta didik dalam mencari informasi serta perlu pendampingan. Nah, pendampingan ini agar peserta didik itu tidak hanya mengambil salah satu artikel atau jurnal atau sumber, hanya satu sumber saja, akan tetapi harus diselidiki dulu apakah sumber itu valid atau tidak. Takutnya yang diambil ini sumbernya kurang valid, istilah katanya bisa membuat miskonsepsi pada siswa. Nah, ini peran guru itu sangat penting dalam literasi seperti ini, literasi pendidikan peserta didik ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau nanti ditanyakan saat forum Semnas. Cukup sekian. Bila ada kata-kata salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korak terekam. Woi. Terus yakin enggak
Saya browsing sing awet kayak gini. Ini kan dari sini. Tapi nek malam